Fakultas Ilmu Al-Quran ya? Contoh pakaian-pakaian yang dimaksud Mas Ulil gitu gimana? Kalau dari dekan atau fakultasnya sendiri Mas Ulil, gimana tuh respon mereka? Belum disetujui oleh dekanat karena mengingat Walaupun bilang agamis ternyata beliau mata duitan juga ya. kotak amal aja mintanya uang. Ada sih PR-PR yang harus benar-benar dikelarin nih. Nggak ada lah ketimpangan antara mayoritas dengan minoritas. You walk the talk, not talk the talk. Ini mohon maaf ya, Iya, ini aku sekalian bicara kajian jujur aja itu. Iya. Yang boleh tuh ya ikut aja nggak apa-apa, kalau ikut yang melarang juga nggak apa-apa. Tapi aku main aman aja sih. Oh, gitu. kata-kata hari ini. Silakan Mas Ulil. Buat teman-teman secara umum, agama apapun itu, yang saling memahami tanpa harus sama dan juga saling menghargai tanpa harus mengamini gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kemenak Talk. Ya, bertemu dengan kami di sini. Kemenak Talk adalah podcast yang dibawakan oleh Kementerian Agama BEM VAUB tahun 2025, khususnya Dirjen Kajian dan Toleransi. Fokus kita pada tema kali ini yaitu untuk membahas tentang inklusif dan toleransi pada kehidupan kampus. Perkenalkan, saya sebagai host di sini, saya Ahmad Hakul Musi, dan teman saya. Dan saya sebagai co-host Satrio Surya Andika. Jadi narasumber kita kali ini merupakan Ketua Forkim, Mas Ulil. Waduh, Mas Ulil. Halo teman-teman semua. Oke Mas Ulil, boleh dikenalin dulu nih ke teman-teman yang nonton. Oke, kenalin teman-teman semua, nama aku Muhammad Ulil Absor, biasa dipanggil Ulil, dan aku tahun ini diamanai sebagai Ketua Umum Forkim VAUB. Oke. Waduh, Mas Ulil sudah lama berkecimpung dalam kehidupan beragama di kampus ini kayaknya. Dari muka-mukanya itu sudah kelihatan. Waduh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas Ulil? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Tadi kehujanan gak nih? Pas banget di luar lagi Waduh, hujan. betul banget, tadi itu habis Isya sampai belakangan barusan ini hujan gitu. Jadi ya sedikit basah bajunya. Nah, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Mas Ulil? Akhir-akhir ini di TSA itu ada beberapa proyek yang harus diselesain dan juga mendekati KKN kan gitu. Terus kemudian setelah KKN itu ada kegiatan Tanotus Scholar Gathering di Pekanbaru gitu. Jadi sibuk nyiapin itu sih. Hari ini gitu kita bakal bahas topik tentang inklusivitas dan keberagaman di VAUB Mas Ulil. Seperti yang kita tahu kan Mas, VIA itu singkatannya gimana? Bukan Fakultas Ilmu Administrasi guys, tapi yang lebih terkenal yaitu Fakultas Ilmu Artis. Ini Fakultas Ilmu Al-Quran. Waduh, ini lebih gong lagi pendapat beliau. Waduh, orang-orang kan menganggap fakultas kita itu fakultas yang ya gimana ya, agak kurang lah dalam lingkungan keagamaan itu. Kalau aku sih sejauh pengamatanku sejauh ini ya, Iya. lebih setuju memang seperti itu sih. Jadi aku melihat minat mahasiswa di VIA ini memang kurang terhadap agama gitu. Bisa dilihat dari Waduh. ya apa ya, pakaiannya, kemudian tingkah lakunya, tutur bahasanya itu memang kurang mencerminkan minat yang mendalam terhadap agama gitu. Contoh perilakunya tuh gimana? Atau contoh pakaian-pakaian yang dimaksud Mas Ulil gitu gimana? Ya pakaian terbuka, kemudian pakaian Waduh. ketat, Waduh. perkataan yang apa ya, kotor dan kurang pantas itu kan mencerminkan kalau seseorang itu kurang berminat dalam beragama begitu. Betul. Kalau tentang toleransi antar agama di VIA sendiri, Mas Ulil ngeliatnya kayak gimana sih? Kalau aku sih ngeliatnya udah bagus ya gitu. Jadi di VIA kan mahasiswa beragam itu dari berbagai latar belakang agama kan. Nah, aku melihatnya itu udah rukun gitu. Jadi dari agama A, agama B itu bisa main bareng, kemudian saling toleransi, nggak saling menghina, kumpul bareng itu. Menurutku itu udah menunjukkan kalau tingkat toleransi dan inklusivitas di VIA itu udah bagus gitu. Waduh, cukup gong berarti toleransi di VIA ini. Kalau menurut Mas Ulil ini ya berarti. Kalau menurutku begitu. Kalau tadi kan dari mahasiswanya nih. Iya. Kalau dari dekan atau fakultasnya sendiri Mas Ulil, gimana tuh respon mereka? Apakah mereka mendukung tentang peraturan atau apapun itu, tentang fasilitas itu mendukung apa tidak? Itu bisa pendapatnya gimana, Mas? Kalau untuk yang aku rasain sebagai muslim dulu ya, Iya, itu iya. menurutku dekanat udah cukup mendukung. Karena kalau kita lihat jam perkuliahan di VIA itu nggak ada yang tabrakan dengan waktu sholat gitu. Jadi kalau ada waktu sholat itu kita biasa sholat dengan leluasa tanpa takut terlambat ke kelas gitu. Alhamdulillah. Nah kalau agama lain menurutku juga cukup mendukung ya, walaupun di VIA ini belum ada LOF selain agama Islam, tapi dekanat itu juga memberikan izin gitu walaupun ke agama lain untuk membentuk sebuah organisasi begitu. Berarti dukungan dari kampus juga ini sangat-sangat mendukung ya Mas ya? Alhamdulillah menurutku mendukung sih.
Mas itu tahu mendengar gak keluh kesah dari teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa lain itu ya entah Islam maupun non Islam itu tentang isu toleransi gitu Mas? Bisa pernah mendengar atau tidak? Kalau isu toleransi sih sejauh ini belum pernah mendengar ya gitu. Menurutku interaksi beragama di VIA ini tuh cenderung santai karena memang tadi ya di pembukaan udah disinggung kalau mahasiswa VIA itu nggak terlalu minat ke agama. aduh. Jadi emang nggak terlalu dipeduliin gitu. Jadi agama lo apa, agama gue apa itu nggak terlalu peduli gitu loh. Jadi ya santai-santai aja interaksinya tanpa terlalu ngelibatin agama gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu faktor kenapa di VIA itu inklusif dan toleran gitu. Ada teman Mas Ulil pernah ngerasain gak sih ketika perbedaan agama gitu Kang, kok ini mereka mayoritas lebih diutamakan? Kalau keluhan seperti itu aku pernah dengar memang dari teman-teman yang beda agama itu Gimana Mas? pengen mengajukan untuk membentuk LOF semacam Oh, Forkim gitu, tapi belum disetujui oleh dekanat karena mengingat kan jumlah lembaga di VIA itu udah 17 kan. Ini tuh di atas fakultas lain udah Ya, termasuk banyak banyak gitu. di VIA itu. Kemudian dananya kan kalau kita bentuk lagi itu kan terbagi lagi. Jadi dana dari yang lain itu dikurangin untuk yang baru ini gitu. Jadi memang dari dekanat belum memberikan izin. Itu yang dikeluhkan oleh teman-teman dari agama lain gitu. Berarti kapasitas sama dana ini juga termasuk faktor ya? Iya. Betul. Lumayan itu. Jadi bahkan untuk isu inklusif pun memerlukan dana kita ternyata. Waduh, uang ternyata sepenting itu kawan-kawan. Waduh. Semua butuh uang, Bro. Aduh. Waduh, ini sekarang mah- dari ketum Forkim ya semua butuh uang. Siap, betul. Walaupun bilang agamis ternyata beliau mata duitan juga ya. Oh Waduh. iya, kotak amal aja mintanya uang kan. Oh iya. Bahkan untuk beramal pun kita perlu Uang. Oh iya, betul. Waduh. Kalau misalkan Mas Ulil bisa membuat satu acara yang menggabungkan teman-teman dari agama Islam, Kristen dan lain-lain, Mm-mm. Mas Ulil kira-kira kepikiran gak sih mau buat acara apa? Kalau itu ya mungkin aku akan buat yang kepikiran sekarang itu Iya, kayak Ya sekarang Silakan. spiritual gathering gitu. Oh, Itu tuh bukan kayak debat agama gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ke sharing gitu loh. POV setiap agama tentang kemanusiaan gitu. Jadi kan kita tuh bisa tahu gitu. Agama ini tuh memandang sebuah fenomena itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya outputnya itu kita tuh bukan cuma tahu ini agama apa, tapi juga tahu bagaimana agama ini memandang kemanusiaan, memandang masalah-masalah gitu loh. sungguh mulia. Sungguh mulia niat beliau. Abang Satril, adakah tambahan atau gimana gitu? Biasanya Anda kepikiran masalah-masalah unik itu biasanya kepikiran Anda? Ada sih satu lagi. Wah, apa itu? Jadi kira-kira kan tadi kan cukup positif ya jawaban-jawaban dari Mas Ulil Iya, tentang sangat. Keberagaman di Positive VIA, thinking emang beliau toleransi. ini. Ada sih PR-PR yang harus benar-benar dikelarin nih. Udah nggak ada lah ketimpangan antara mayoritas dengan minoritas. Kalau PR sih ya, PR buat kita semua itu ya apa ya, lebih interaktif gitu terhadap teman-teman yang beda agama gitu. Contoh simpelnya tuh ya kayak menyapa gitu. Menyapa itu kan apa ya, simpel banget. Nyapa teman yang beda agama itu bisa membuat mereka itu kayak dianggap gitu kan. Jadi kayak menghilangkan apa ya, jarak antar beragama gitu. Jadi nggak ada istilahnya kamu Islam nyapanya Islam doang, Kristen nyapa Kristen doang, nggak ada kayak gitu. Jadi biar semua itu saling interaktif, saling nyapa gitu. Itu kan enak, harmonis gitu kalau bukan seperti itu kan. Berarti dengan hal kecil itu juga bisa Hal kecil membuat itu. dampak besar ya Mas Ulil ya. Betul. Jadi Berarti apa ya? Ya hal-hal kecil itu harus diperhatikan. Jadi bukan cuman kayak kita buat acara gede, ngumpulin semua agama, tapi kalau seharinya ya nggak saling tegur sapa, nggak akrab, itu kan omong kosong gitu loh. oh iya. Kalau kata Pak Jokowi, we walk the talk itu ya. We walk the talk, not talk the talk. Nah, waduh. Berarti misalkan saya Islam nih kan. Eh. Nah, berdasar point of view Mas Ulil tadi, katakan saya menyapa siapa gitu yang nonis gitu. Berarti kalau misalkan pakai bahasa assalamualaikum gitu bisa, atau salam sejahtera bagi kalian Ya, gitu. kalau assalamualaikum ke non muslim ya, ini mohon maaf ya, Iya, ini aku sekalian bicara kajian gitu. jujur aja, itu Iya, nggak nggak- boleh. oh. Karena kenapa? Karena assalamualaikum kan artinya keselamatan bagimu, itu artinya Iya. kita mendoakan orang lain. Jadi kalau kita itu mendoakan mohon maaf yang beda agama itu nggak boleh di Islam gitu. Jadi tapi kalau seumpama yang non muslim ini salam duluan assalamualaikum gitu, ya kita jawabnya waalaikum gitu aja, nggak perlu waalaikumsalam gitu. Jadi ya nyapanya nggak perlu kayak gitu, mungkin nyapanya kayak weh gitu atau langsung namanya gitu, itu yang lebih asik gitu, tahu nggak sih? Kalau tadi Mas Musi kan nanya tentang salam nih. Tapi kalau misalkan mungkin sebutan dari hari raya kayak selamat
hari raya Imlek atau selamat hari raya lainnya, Natal gitu. kayak gitu. Itu gimana sih Mas menurut Mas Ulil sendiri? Kalau itu ya, setauku itu ada 2 perbedaan pendapat gitu. Khilaful ulama. Khilaful ulama itu, tapi aku ikutnya yang enggak mengucapkan gitu kan. iya. Karena memang apa ya, ada sebuah hadis itu man tasyabaha min qaumin fahuwa minhum, itu barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk bagian dari kaum itu. Tapi juga ada yang memperbolehkan. Contohnya seperti Habib Ali Al-Jufri itu, beliau Habib Jufri. memperbolehkan karena memang konteks zaman sekarang kan apa ya, lebih dinamis gitu kan, kemudian lebih fleksibel, jadi beliau memperbolehkan. Kalau teman-teman sih bebas ya, mau ikut memperbolehkan yang boleh tuh ya ikut aja, nggak apa-apa. Kalau ikut yang melarang juga nggak apa-apa, tapi aku main aman aja sih gitu. Main aman. Jadi Main nggak aman. usah. Nggak berani macam-macam beliau. Lagian Waduh. teman-teman kan juga paham kan gitu, oh ini memang nggak boleh gitu, nggak nuntut kok mereka itu. Anda paham kah? Aja. Insya Allah. Insya Allah paham. Allah paham. Wah, ini berarti membahas isu inklusif sekalian mengkaji sebuah isu juga yang ada di kampus kita tercinta ya. Oke, berarti dari semua ini tentang inklusivitas dan keberagaman di VIA itu juga sudah terbilang cukup baik ya Mas Ulil ya? Betul, menurutku begitu, cukup baik sih. Berarti kampus kita itu terhitung walaupun orangnya moderat dalam beragama ya, ya secara eksplisit kan gitu Iya, tadi. iya. Tapi kan mereka kalau sudah toleransi dan bisa menciptakan lingkungan yang inklusif itu kan berarti dapat menciptakan zona pembelajaran yang aman, nyaman gitu. Apalagi kan kampus kita ini sangat menyuarakan namanya inklusivitas kan. Waduh, Jadi, iya benar. itu bukan cuma suara aja, harus diseterai dengan aksi nyatanya gitu loh. Aduh Mas, mesti sayang banget nih karena waktu kita terbatas ya Mas ya. Iya. Kata-kata hari ini. Silakan Mas Ulil. Silakan. Mungkin buat mahasiswa muslim dulu ya. Jadi aku pesen kalau di agama kita itu dilarang buat menghina agama lain. Itu ada dalilnya di Quran surah Al-Hujurat ayat 108 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina sesembahan mereka selain Allah, karena mereka akan menghina Allah tanpa ilmu dan berlebihan gitu. Jadi teman-teman jangan anggap kalau menghina agama lain itu sebuah perjuangan Islam. Enggak, itu justru dilarang gitu. Jadi kita tuh harus toleran, jangan menghina agama lain gitu. Terus buat teman-teman secara umum, agama apapun itu, kita perlu pahami bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah beban, tapi justru kekayaan gitu loh. Jangan takut buat jadi berbeda, dan jangan pula menjauhi orang yang beda itu gitu. Karena dengan begitu kita belajar jadi manusia yang sesungguhnya gitu, yang saling memahami tanpa harus sama, dan juga saling menghargai tanpa harus mengamini gitu. Masya Allah. Masya Allah. Sampai disebutkan dalil Al-Quran juga. Waduh. Oke. Itu sama seperti yang di dalam dasar negara kita kan, Bhinneka Tunggal Ika. Betul, Unity in Diversity. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton Kemenak Talk episode 1 ini. Jangan lupa tungguin episode selanjutnya yang bakal lebih seru lagi nih. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.